Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya dan cintanya kepada kita boleh dapat bangun pagi dan kita bersiap untuk mendengarkan renungan suling pada hari ini. Namun Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan suling, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, mengucap syukur untuk berkat-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur karena kami dapat bangun pagi dengan keadaan yang sehat, itu semua karena anugerah-Mu saja. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan renungan suling. Kiranya renungan suling yang akan kami dengar ini bisa menjadi sumber kekuatan, sumber kedamaian, menjadi sumber berkat, dan dapat bermanfaat bagi sesama di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan suling pada hari ini, tanggal 29 Maret 2022, berjudul Makan untuk Hidup. Ini terambil di dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Di dalam kitab Matius 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Sekilas pertanyaan ini tampak sama dan sederhana. Namun sesungguhnya ada perbedaan makna di antara keduanya. Pertama, hidup untuk makan. Pernyataan ini menempatkan kata makan sebagai inti. Artinya, dengan memilih prinsip ini, maka kita akan setuju bahwa dalam hidup ini, kepentingan yang akan kita lakukan adalah untuk makan. Kuantitas dan kualitas makanan seolah tidak menjadi masalah. Kedua, makan untuk hidup. Pernyataan ini menempatkan kata hidup sebagai inti. Artinya, kita akan lebih berhati-hati dalam menentukan apa yang kita makan. Seberapa banyak porsinya, karena kita meyakini bahwa apa yang kita makan akan berpengaruh kepada tubuh kita. Artinya, berpengaruh kepada hidup kita. Manakah yang kita pilih? Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya makanan itu tidak hanya berbentuk makanan jasmani saja, karena tubuh terdiri dari jasmani dan rohani. Maka, kita harus mencukupi kebutuhan tubuh dengan makanan jasmani dan rohani. Selain perlu menentukan apa yang tubuh jasmani kita akan makan, kita juga perlu memperhatikan apa yang tubuh rohani kita perlukan. Kita perlu makan untuk hidup jasmani maupun rohani. Yesus dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak perlu roti untuk tubuh jasmani kita. Kita perlu makanan, perlu roti untuk menguatkan tubuh jasmani kita. Tetapi jangan sampai kita lupa makanan untuk tubuh rohani kita. Yesus sendiri membuktikan bahwa ia mampu mengalahkan tipu muslihat iblis dengan makan makanan yang perlu untuk tubuh rohaninya, yaitu firman Allah. Sebagai orang percaya, Yesus mengingatkan kita bahwa firman-Nya adalah perlu agar kita bisa hidup di dunia ini. Inilah kebenarannya, kita hidup bukan dari pemenuhan jasmaniah dan jiwani semata. Ada kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Kebutuhan itulah sesungguhnya yang membuat hidup kita lengkap dan berarti. Dan kebutuhan inilah yang berusaha dihalangi dan disangkali oleh iblis dengan membuat kita hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan yang lebih rendah. Karena itu, kita perlu makan untuk hidup, tetapi bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup untuk makan membuat kita kehilangan hidup, tetapi makan untuk hidup membuat kita beroleh hidup. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, pokok doa pada hari ini kita berdoa untuk rencana renovasi gereja
Kiranya Tuhan senantiasa menyediakan dan mencukupkan. Dan kita berdoa untuk pelayanan keluarga Pendeta Muda Samuel, supaya senantiasa diberi hikmat, kesehatan, dan kekuatan oleh Tuhan. Demikian renungan suling pada hari ini. Kiranya renungan suling yang kita dengar bisa menjadi sumber kedamaian, sumber kekuatan, dan menjadi berkat di dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.